Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas sahabat Nabi sempat hijrah ke Indonesia. Hubungan antara Haramain atau Mekah dan Madinah dengan Nusantara atau Indonesia ternyata telah terbina sejak dulu, yaitu pada masa kenabian. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah merupakan peristiwa bersejarah bagi umat Islam. Sebelum hijrah ke Madinah atau Yathrib, Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan hijrah pertama kali ke negeri Habsyah atau Ethiopia. Ketika berada di Habsyah, ternyata rombongan Nabi atau para sahabat sempat melakukan perjalanan ke Indonesia melalui kota pelabuhan Barus yang terletak di pesisir barat Sumatera. Kedatangan sahabat Nabi ke Barus inilah menjadi awal mula masuknya Islam ke Nusantara. Dai pendiri Quantum Akhyar Institute, Ustadz Adi Hidayat menerangkan dalam satu ceramahnya bahwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pada tahun 610 Masehi di usia 40 tahun. Pada fase awal 5 tahun pertama Nabi SAW berdakwah secara sembunyi dengan bimbingan Allah SWT pada tahun 615 Masehi. Tahun 615 Masehi turunlah wahyu dan perintah Allah SWT kepada Nabi SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya ayyuhal mudatsir, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu. Arti Quran Surah Al-Mudatsir ayat 1-3. Karena adanya perlawanan keras dari kafir Quraisy dan penyiksaan terhadap sahabat Nabi, maka Rasulullah SAW meminta sahabat yang dipimpin Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk hijrah ke Habsyah. Pada tahun 615 ini menjadi tahun hijrah pertama dalam sejarah Islam. Dalam perjalanan hijrah itu, rombongan Nabi diterima oleh Raja Habsyah bernama Najasyi. Raja yang dikenal baik dan akhirnya memeluk Islam. Dari perjalanan hijrah ke Habsyah inilah Nabi SAW dan sahabat mulai mengembangkan dakwah Islamiyah. Ketika diperlakukan baik di Habsyah, sebagian sahabat melanjutkan ekspedisinya. Rombongan sahabat bertolak dari Ethiopia menuju ke negeri Cina. Ketika melakukan perjalanan menuju Cina, para sahabat singgah di kota Barus atau kota pelabuhan di pantai barat Sumatera Utara. Mereka menebarkan risalah Islam hingga menyebar ke Aceh, Pulau Jawa, hingga ujung Papua. Bahkan dakwah para sahabat ini sampai ke Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand Selatan. Inilah sejarah masuknya Islam ke Nusantara, disebarkan langsung oleh para sahabat Nabi. Jika ditanya kapan fase penyebaran Islam di Nusantara,
Maka jawabannya yakni abad ke-7 Masehi ketika rombongan sahabat Nabi datang ke Barus. Kenapa sejarah ini tidak terungkap? Karena ada orientalis yang kerjanya sengaja membuat rekayasa sejarah untuk mengaburkan sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Untuk diketahui, Barus berjarak 414 km dari kota Medan arah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Di Barus terdapat banyak makam aulia dan ada yang berukuran hingga 7 meter. Menurut ulama ahli sejarah, sahabat Nabi yang menebarkan dakwah ke Indonesia melalui Barus yaitu Abdurrahman bin Mu'adz bin Jabal dan putranya Mahmud dan Ismail. Mereka berdakwah dan wafat dimakamkan di Barus sekitar tahun 625 Masehi, atau bertepatan 10 tahun setelah hijrah pertama rombongan Nabi ke Habsyah pada tahun 615 Masehi. Selain itu, ada yang menyebut sahabat Nabi yang berdakwah ke Indonesia melalui Barus adalah Sa'ad bin Abi Waqqas yang akhirnya wafat dan dimakamkan di Guangzhou atau Cina. Ada seseorang yang mengatakan bahwa makam sahabat Rasulullah masih ada sampai sekarang di Barus. Dulunya, Barus masuk dalam kawasan kerajaan Perulak atau Aceh. Setelah runtuhnya kerajaan Perulak, tumbuhlah kerajaan Samudra Pasai. Kemudian tumbuhlah Kesultanan Melayu Langkat atau Tanjung Pura, diikuti Melayu Deli Serdang, dan lain-lain. Lalu Barus masuk ke dalam kawasan Sumatera, dan dahulu namanya masih Sumatera Timur. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.